Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang ringkasan video hotel dan saya akan mengaitkannya dengan pariwisata dan pramuwisata. Let's go! Jadi di video tersebut membahas tentang para tugas dari pekerja yang bekerja di hotel. Dan yang pertama adalah front office. Front office sendiri itu sebagai wajah dari hotel tersebut. Artinya, dari citra profesionalisnya, citra disiplinnya front office, semua itu adalah wajah yang memberikan kepada tamu atau seperti wajah hotel kita loh seperti ini gitu. Seperti itu. Dan juga front office itu menghandle tamu. Jadi pertama tamu datang, front office itu yang menghandle dari segi check-in sampai segi check-out. Begitu. Yang kedua adalah guest relation. Guest relation ini yang menghandle tamu dari tiba di hotel yang mengarahkan tamu tersebut kepada front office. Jadi ceritanya dia itu sebagai penghubung antara front office dengan yang lainnya. Guest relation itu juga memastikan para tamu itu dari biasanya bisa dari online juga. Jadi kalau ada yang booking online tuh, terus guest relationnya itu yang memastikan dia itu ini apa enggak bener enggak datanya kayak gitu. Terus juga bisa mengambilkan kunci atau mempersiapkan kunci untuk tamu. Yang ketiga adalah housekeeping. Yang seperti kita tahu, housekeeping itu yang membersihkan kamar kan. Biasanya orang-orang Indonesia sering mengartikan housekeeping sebagai pembersih kamar. Benar sih, pembersih kamar, tetapi bukan hanya itu tugasnya. Dia memeriksa semua fasilitas yang ada di kamar tersebut, mulai dari sabun, sampo, yang pokoknya yang ada di kamar mandi juga, yang ada di kamar. Seperti pembuat teh itu harus dipastikan juga oleh housekeeping, dan juga yang paling penting adalah kebersihan kamarnya tersebut. Housekeeping juga yang ada di video ini adalah housekeeping koordinator. Housekeeping koordinator ini melatih semua staff yang ada di hotel untuk bekerja sebagai profesional dalam membersihkan kamar atau dalam tugasnya sebagai housekeeping. Dan yang keempat adalah event koordinator. Event koordinator ini meliputi tugasnya itu mengawasi semua jalannya acara event. Yang pertama, yang kedua adalah memastikan dalam paket dan produk yang kita berikan. Jadi, event koordinator itu membuat paket event dan produknya itu apa aja. Maksudnya itu seperti contohnya apa aja, fasilitas yang diterima apa aja, ada tech breaknya atau apa enggak, jadi kayak gitu. Terus ada makanan juga atau enggak. Jadi event koordinator itu bisa melingkupi. Jika ada wedding itu biasanya menerima layanan seperti dekorasinya seperti apa, menunya seperti apa, atau ada meeting juga biasanya ada paket dari hotel itu tersendiri. Kita sudah membahas ringkasan dari video tersebut. Sekarang kita akan mengkaitkannya akomodasi dengan pariwisata. Kenapa pariwisata disangkut pautkan dengan akomodasi atau perhotelan? Karena menurut saya pariwisata itu sebagai pokok utamanya dan perhotelan itu sebagai penunjang dengan terselenggaranya pariwisata. Jika nggak ada hotel tuh, pariwisata mungkin belum bisa jalan. Begitu juga transportasi. Ke perhotelan dengan transportasi dan akomodasi restoran yang lainnya
itu merupakan penunjang utama atau komponen utama yang ada di pariwisata. Jika nggak ada hotel, transportasi, dan restoran, mungkin itu bukan dikatakan sebagai pariwisata, karena pariwisata itu melingkup semua yang ada. Terus kan udah di pariwisata, udah dikaitkan dengan pariwisata. Sekarang kita kaitkan dengan pariwisata atau tour guide. Kenapa tour guide harus tahu atau harus disangkut pautkan dengan perhotelan ini? Menurut saya, pariwisata itu harus tahu karena jika wisatawan memesan hotel dan kita pesankan, misalnya kita pesankan dengan double bed, tetapi wisatawan tersebut tidak mau double bed, ternyata dia inginnya twin bed. Gimana? Kita harus memuaskan wisatawan kita. Jadi kita memberikan layanan yang terbaik untuk wisatawan kita. Kita juga harus tahu dengan fasilitas yang ada di hotel tersebut. Jika wisatawan bertanya kepada kita, apa saja sih Kak fasilitas yang ada di hotel itu? Kita harus bisa menjawab fasilitas yang ada di hotel itu. Dan juga kalau kita menginap di hotel tersebut, mungkin ada yang bertanya dengan, Kak itu tipe kamarnya European plain atau American plain Kak gitu. Dan kita harus tahu dengan istilah-istilah European plain atau American plain tersebut. Mungkin ada wisatawan asing yang menganggap istilah tersebut adalah istilah yang wajar di daerahnya. Makanya kita harus tahu tentang istilah-istilah tersebut yang ada di perhotelan. Bukan hanya European plain, American plain, tetapi seperti breakfast dan morning call dan twin bed, double bed, macam-macam kamar yang ada di hotel kita harus tahu, dan pelayanan yang ada di hotel kita juga harus tahu dan memahami itu untuk wisatawan. Sebaiknya juga kalau kita juga memahami dan wisatawan juga paham, kita akan sama-sama paham dan akan sama-sama nyaman satu sama lain. Oke, jadi semuanya itu tadi adalah pembahasan saya tentang video dan tentang hotel yang dikaitkan dengan pariwisata, hotel yang dikaitkan dengan pramuwisata. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.